Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 28 Juli 2021. Injil hari ini diambil dari Matius bab 13 ayat 44 sampai 46. Kita ditantang dengan satu pertanyaan. Nilai apakah yang sedang kita cari? Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena pada hari ini Engkau menantang kami dengan satu pertanyaan. Nilai apakah yang sedang kita cari? Tuhan bantulah kami, semoga kami selalu memilih nilai-nilai yang sudah Engkau tanamkan dalam diri kami, dan nilai itu selalu diperhatikan dengan penuh tanggung jawab. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 13 ayat 44 sampai 46. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah nilai apakah yang sedang kita cari? Nilai suatu benda dapat terletak pada benda itu sendiri atau ada faktor lain di luar benda tersebut yang membuatnya berarti. Sebagai contoh, sebuah cincin emas sangat berarti karena nilai dirinya sendiri. Berbeda halnya dengan sebuah cincin imitasi. Akan berarti bagi seorang gadis karena cincin tersebut adalah pemberian sang kekasih hati. Cincin emas murni tidak akan luntur nilainya di telan zaman. Namun cincin imitasi mungkin akan berubah, tidak bernilai karena kekasih hatinya sang gadis telah pergi meninggalkannya. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Yesus menekankan betapa bernilainya hal kerajaan surga melalui dua gambaran. Gambaran yang pertama, harta yang terpendam di ladang. Ketika orang menemukan harta terpendam itu, ia sangat bersukacita karena menemukan sesuatu yang sangat bernilai. Maka segala miliknya yang lain menjadi tidak berarti dibandingkan harta tersebut. Ia rela menjual segala miliknya demi mendapatkan harta yang terpendam itu. Yang kedua, seorang pedagang sengaja mencari mutiara karena ia tahu betapa berharganya mutiara itu. Maka setelah ia menemukan mutiara yang dicarinya, ia segera menjual segala miliknya untuk membeli mutiara tersebut. Kedua perumpamaan ini menggambarkan betapa bernilainya hal kerajaan surga. Namun, tidak setiap orang yang mendengarnya mengerti hal ini. Seorang yang menyadari betapa bernilainya hal kerajaan surga, dengan sukacita akan meninggalkan apapun dalam dunia ini, asalkan mendapat kebahagiaan sejati dalam kerajaan surga. Adakah sesuatu yang lebih bernilai dalam hidup Anda sehingga menghalangi untuk mendapatkan kerajaan surga?
Saudara-saudari dan anak yang terkasih dalam Kristus, sebagai penutup Yesus kembali mengingatkan tentang kesudahan zaman di mana akan terjadi pemisahan antara orang benar dan orang fasik. Bila tiba akhir zaman, maka tidak ada lagi kesempatan bagi orang fasik untuk menyesali keadaannya, karena semuanya sudah terlambat. Ini pun menjadi peringatan bagi kita bahwa kesempatan ini sangat terbatas. Nilai apakah yang sedang kita cari? Seperti orang yang menemukan harta terpendam dan seperti seorang yang mencari mutiara? Ataukah seperti orang yang menolak Yesus karena mencari kebenaran berdasarkan hikmat manusia? Hikmat manusia tidak dapat menembus nilai kekekalan yang dimiliki Yesus. Seorang yang mau membuka hatinya bagi kebenarannya akan menggali nilai kekekalan di dalam dirinya. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita agar dengan bantuannya kita selalu memilih nilai yang sangat berarti dan berdampak kekal bagi jiwa kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka-mereka yang lagi sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.